Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. sahibil khatami wal liwa'i wat taj wal mahsusi bi mu'jizatil Isra'i wal Mi'raj wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku segenap jamaah musalla Abad dan Syakura, jamaah pengajian rutin malam Sabtu ba'da Isya, Perumahan Citra Indah, Kecamatan Jonggol, bil khusus yang saya hormati para asatid, para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, saudaraku seiman, seagama, seakidah, rahimakumullah wa hadakumullah. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan iring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas manusia yang paling mulia, yang paling agung, yang paling bagus akhlaknya, yang menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia di seantero dunia. Paling tinggi pangkat derajatnya, beliau adalah satu-satunya manusia yang paling amat dicintai oleh Allah, kekasihnya Allah, baginda kita tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang tetap setia dan tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah secara kontinu mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau, menghidupkan serta mengamalkan sunnah-sunnah beliau, dan tetap berpegang teguh kepada sunnah beliau, juga kepada sunnah para sahabat al-khulafa rasyidin setelah wafatnya beliau. Semoga di hari kiamat nanti kita semua yang hadir di majelis ilmu yang mulia ini, di musalla dan Syakura yang kita cintai ini, juga keluarga kita dan saudara kita mendapatkan syafaat ujma dari beliau, dan oleh Allah kita semuanya diselamatkan dari azab pada hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Kita awali pengajian rutin kita malam ini memasuki malam tanggal 11 di bulan Rajab bagi yang memulai tanggal 1 Rajabnya Rabu. Tapi bagi yang memulai tanggal 1 Rajabnya Kamis, berarti malam ini malam ke-10. Kita awali pengajian rutin kita sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas baginda kita yang mulia tercinta, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur, keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama para sesepuh atau orang tua kita, guru-guru kita yang dahulu mengajarkan ilmu agama, mengajarkan Al-Quran kepada kita sehingga kita sekarang bisa baca Quran. Juga untuk paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita. Khusus untuk almarhumah ibunda tercinta Umi Hajah Titin Khotimah binti Kiai Haji Jamaluddin, juga untuk ananda tercinta Muhammad Lutfi Romdoni Habibullah Saifuddin,
Juga sekaligus kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan barokah karomah mukjizat kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah sebagai Ummul Quran, apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita ataupun tetangga kita yang seagama, seiman, seakidah dengan kita dalam keadaan sakit, kita doakan semoga dengan barokah Fatihah dan sholawat yang sedang sakit, semoga oleh Allah lekas diberikan kesembuhan dari sakitnya, diangkat penyakitnya, diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga semoga segala hajat kita dunia dan akhirat dikabulkan oleh Allah. Urusan kita, urusan dunia, terlebih-lebih urusan akhirat oleh Allah diberikan kemudahan-kemudahan dan kelancaran, selalu berada dalam ridho dan pertolongan Allah. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal kaunu batihaja biwujudil Mustafa Ahmad wali alil kauni uzun wa sururun qad tajaddat. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Aqrabu yahlal masani, bahaza'ul yumni garrad, wastati'u bijamalin, faqbil husni tabarrad. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Wa lana bushra bi sya'din mustamirin, laisa yanfad aisu umina aqaan, jama'al bahral mu'abban. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah
kita malam ini kita akan membahas atau membicarakan tentang akibat dari meninggalkan kewajiban sholat fardu yang 5 waktu yang telah diwajibkan oleh Allah kepada setiap orang Islam yang sudah balik dan berakal sehat, yang disebut mukallaf, baik bagi laki-laki maupun wanita, bahwa orang Islam yang sudah balik dan berakal sehat diwajibkan oleh Allah melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Juga termasuk di dalamnya adalah kewajiban sholat Jumat seminggu sekali, khusus bagi kaum laki-laki. Sementara kaum wanita tidak diwajibkan sholat Jumat. Apabila mereka tanpa adanya uzur syar'i, tanpa adanya alasan yang bisa ditolerir oleh hukum agama, berani meninggalkan kewajiban sholat fardu 5 waktu, termasuk meninggalkan kewajiban sholat Jumat, maka kelak di alam akhirat juga di alam kubur mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih, azab yang sangat menyakitkan dan sangat amat menghinakan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karenanya janganlah sekali-kali kita melalaikan atau mengabaikan atau meninggalkan kewajiban sholat fardu 5 waktu yang telah diwajibkan oleh Allah kepada kita, kecuali apabila ada uzur syar'i, halangan yang ditolerir oleh hukum agama, di mana menurut para ulama ahli fikih, seperti yang diterangkan di dalam kitab Safinatun Najah, bahwa uzur sholat itu hanya ada 2. Yang pertama, lupa. Yang kedua, tidur. Dalam kitab Safinatun Najah diterangkan ajarus sholat isnani an-nisyanu wan naumu, utawi piro-piro ujur ikut tetap ing dalam sholat iku isnani loro. An-nisyanu tegese sawiji lali, wan naumu lan kapindo turu. Tentu lupa bukan pura-pura lupa. Lupa bukan pura-pura enggak ingat, tapi memang benar-benar sama sekali lupa. Karena yang namanya lupa, kalau lupanya lupa asli, itu benar-benar dari Allah. Ibarat kita lagi puasa Ramadan, habis sholat subuh kita tadarus, dapat 1 juz atau dapat 2 juz, kemudian kita ngantuk, tidur, bangun jam 8 mau sholat duha, lupa sama sekali. Lihat ada air putih 1 gelas di kamar, diminum habis, nggak batal puasanya. Lanjutkan puasa sampai maghrib, tapi tetap kita harus ada perasaan menyesal. Astagfirullahaladzim, kan saya lagi puasa ya, bukan malah sebaliknya asik jangan. Nanti kalau bilang asik nanti dianggapnya pura-pura lupa nanti. Demikian pula orang yang tidur benar-benar pulas, misal tidur normal jam 10 malam,
habis banting tulang, peras keringat, kerja mencari nafkah buat melaksanakan kewajiban terhadap keluarga, tidurnya puas nyenyak. Istri juga sama, satu keluarga puas semua. Pas bangun matahari sudah terbit. Nah itu termasuk ujur. Maka langsung ambil air wudhu, langsung sholat subuh, nggak usah niat kodok, karena dia tertinggal subuhnya bukan disengaja. Berbeda dengan orang jam 4 sudah mendengar suara talqin di masjid. Assalatu wassalamu alaihi. Nah, dengar tuh dia telinganya. Tapi ngomong dalam hati, aduh masih ngantuk, malas Lagian jam 4, subuh kan 5, tidur lagi. Bolos, bangun-bangun jam 6 pagi. Nah, itu termasuk bigoy mujrim. Tertinggal sholatnya bukan karena ujur, karena dia jam 4 sudah mendengar suara tadi berapa bangun gitu. Para jamaah, atau kita pulang kerja nyampe rumah jam tengah 8 sudah masuk waktu isya, kan saatnya sholat dulu baru tidur. Ini enggak, nanti aja sholatnya tengah malam sekalian tahajud kali. Oh iya tahajud. Keren banget sekalian tahajud, padahal memang biasa nggak pernah tahajud. Itu lagi malas sholat saja. Tahajud pakai alasan. Ntar aja sudah tahajud Bolos, bangun subuh padahal belum sholat isya. Nah itu termasuk melalaikan, itu bukan ujur. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab sebagaimana kita maklum adalah merupakan bulan di mana Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla yang Maha Agung telah mewajibkan sholat fardu 5 waktu kepada setiap orang Islam yang balik dan berakal sehat, baik laki-laki maupun wanita. Di mana perintah sholat ini adalah merupakan perintah yang sangat amat terpenting dari perintah-perintah Allah yang lainnya. Buktinya, untuk menerima perintah sholat, Rasulullah langsung dipanggil oleh Allah. Sebagaimana kita tahu, peristiwa itu terjadi pada malam Senin tanggal 27 Rajab tahun 1 sebelum Hijriah, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perintah sholat fardu 5 waktu ini langsung diterima oleh Nabi dari Allah kepada Nabi, tanpa melalui malaikat Jibril, tanpa melalui wahyu. Tidak seperti perintah-perintah yang lainnya. Misal puasa Ramadan itu melalui malaikat Jibril, zakat, sedekah, ibadah haji itu melalui malaikat Jibril, melalui wahyu Allah yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Tapi ketika Allah akan memerintahkan sholat fardu 5 waktu, langsung yang akan menerimanya dipanggil. Ini menunjukkan bahwa sholat fardu 5 waktu adalah merupakan perintah Allah yang sangat amat terpenting dari perintah-perintah Allah yang lainnya. Sehingga pentingnya kedudukan sholat 5 waktu di dalam agama Islam menjadi tolak ukur, menjadi barometer terhadap diterima atau tidaknya amal ibadah kita yang lainnya. Itu bergantung kepada sholat fardu 5 waktu. Bahkan diperiksa atau tidaknya amal-amal soleh kita yang lainnya, amal-amal kebaikan yang kita kerjakan, amal-amal ibadah yang kita lakukan selama kita hidup dalam dunia, itu bergantung kepada sholat fardu 5 waktu. Sebagaimana Rasulullah bersabda, awal ma yujadu alaihil abdu yaumal qiyamati sholat. Perkara yang paling pertama kali akan diperiksa oleh Allah pada hari kiamat dari seorang hamba adalah sholatnya. Fa in kubilat minhu nudirah bima baqiya min amalih.
Maka jika sholatnya oleh Allah diterima, maka barulah amal-amal yang lainnya akan diperiksa. Wa illam tuqbal minhu lam yunzar fi syai'in min amali. Dan jika sholatnya oleh Allah ditolak, tidak diterima, maka amal-amal yang lainnya sedikit pun nggak diperiksa, menjadi sia-sia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa anakumullah. Akibat yang akan diterima bagi orang Islam yang berani meninggalkan kewajiban sholat fardu 5 waktu tanpa adanya ujur syar'i itu sangat amat berat. Bahkan orang tersebut nanti oleh Allah akan dibangkitkan dari kuburannya, kemudian dihalau ke padang mahsyar dan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan berbentuk babi, sebagaimana diterangkan di dalam kitab Tadhkiratul Qurtubi karangan seorang ulama yang bernama Syekh Abdul Wahhab Asy-Syahrani rahimahullah ta'ala. Juga diterangkan di dalam kitab Durratun Nasin halaman 139 baris yang ke-9 dari bawah, terdapat sebuah riwayat yang menerangkan bahwa dulu di zaman Rasulullah SAW ada seorang ayah selama hidupnya meninggalkan sholat, lalu ia mati, dan ketika mati sudah berubah mukanya menjadi muka babi hitam. Untuk lebih jelasnya, mari kita baca riwayatnya di dalam kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiyah telah diriwayatkan opo anak Nabiya alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalasa, itu beliau duduk yauman pada suatu hari, ma'a ashabihi, bersama para sahabatnya di dalam masjid. Jadi pada suatu hari Rasulullah sedang duduk berkumpul bersama para sahabatnya di dalam masjid. Faja'a, maka lalu datanglah opo sabun, seorang anak muda, minal Arabi, dari bangsa Arab, ila babil masjidi, menuju pintu masjid tersebut. Wa huwa yabki, ia sambil menangis. Tiba-tiba datang seorang anak muda menuju pintu masjid dan berdiri di pintu masjid dalam keadaan sambil menangis. Wa huwa yabki. Faqala alaihi salatu wassalam, maka lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada anak muda tersebut. Kata Rasulullah, ma yubkika ya syab, wahai anak muda, kenapa engkau menangis? Apa yang membuatmu sedih sehingga engkau berurai air mata membasahi pipimu? Faqala, maka lalu anak muda itu menjawab, ya Rasulullah, mata abi wa laysa lahu kafanun wala ghasil. Wahai Rasulullah, baru saja ayahku telah meninggal dunia dan ia tidak mempunyai kain kafan untuk membungkus jenazahnya, dan tidak pula seorang pun warga masyarakat yang mau memandikan jenazahnya. Jadi jenazah ayahnya, mayit ayahnya oleh warga masyarakat setempat di kampungnya dibiarin, nggak ada yang mau ngurus jenazahnya. Tentu bukan tanpa penyebab, karena
kalau tidak ada penyebab, tentu itu jenazah pasti oleh warga masyarakat diurus mayitnya, dimandiin, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Karena itu kewajiban orang Islam yang hidup terhadap orang Islam yang meninggal. Hukumnya fardu kifayah, ada 4. Yang pertama memandikan jenazah. Yang kedua mengkafani atau membungkus jenazah. Kalau jenazahnya laki-laki, kain kafannya 3 lapis. Kalau jenazahnya perempuan, kain kafannya 5 lapis. Tetap pembungkusnya 3 lapis, cuma yang 2, yang 1 lapis untuk bagian badan, yang 1 lapis buat rok ke bawah, baru 3 lapis gitu. Jadi 5 lah. Nah, kemudian setelah jenazah dikafani, disolatkan, kemudian dikuburkan, dikebumikan. Tapi ini si ayah anak muda ini diantepin, dibiarin oleh warga masyarakat jenazahnya. Tidak seorang pun warga masyarakat di situ yang mau mengurus jenazahnya. Ya otomatis anaknya, si anak muda itu sedih. Si anak muda ini sedih melihat ayahnya seperti itu. Sudahlah dia sedih karena ayahnya meninggal. Ditambah-tambah jenazah ayahnya diantepin baik, dicuekin lah, nggak ada yang mau ngurus. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau hal seperti ini menimpa kepada diri kita, kira-kira sedih nggak? Sedih lah. Perasaan gimana gitu. Jadi sepertinya orang nggak kenal sama kita gitu. Padahal kita baik sama mereka. Nah, berarti bukan tanpa penyebab. Pasti ada penyebabnya. Kok sampai begitu ya? Sampai segitunya ya? Seakan-akan masyarakat itu tega, tidak mau mengurus jenazah ayahnya. Maka akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini diterangkan, Pak Amaron Nabi Alaihi Salatu Wasallam Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu taala anhuma. Nah, setelah Rasulullah mendengar cerita dari anak muda tersebut tentang ayahnya yang baru saja meninggal, maka Rasulullah melakukan tindakan cepat. Saat itu Rasulullah langsung memerintahkan kepada 2 orang sahabatnya, sahabat utama beliau yang termasuk sahabat Al-Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Kata Rasulullah, "Hei, ya Abu Bakrin wa Umar, idhaba hunaka." Kalian berdua segeralah pergi ke rumah anak muda ini. Coba lihat jenazahnya. Lihat keadaan jenazahnya. Kemudian kalian cari tahu kenapa sampai tidak ada seorang pun warga masyarakat yang mau mengurus jenazahnya. Ada apa ini? Coba kalian berangkat. Pada maka lalu Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyiduna Umar bin Khattab, mereka berdua pergi atau berangkat ilal mayiti, menuju mayit, yakni menuju rumah duka. Setelah sampai Abu Bakar dan Umar di rumah duka, kemudian Abu Bakar Umar melihat mayit. Fara'ayahu mislal khinjil aswad. Maka mereka berdua melihat keadaan mayit mislal khinzir aswad. Bentuknya, bentuk mukanya persis seperti bentuk babi hitam. Dirubah oleh Allah untuk menjadi pelajaran bagi umat manusia yang hidup di belakang hari. Dirubah jadi monyong tuh. Ibarat kayak orang setruk lagi menyong gitu, monyong. Udah gitu hitam. Nah
ini jenazah berubah seperti itu. Mukanya seperti muka babi hitam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faraja'a ila Nabi alaihi salatu wassalam faqala ma ra'aynahu illa misla khinziril aswad ya Rasulullah. Setelah mereka berdua melihat jenazah dalam keadaan berbentuk babi hitam, mereka tidak langsung berani menyolatkan. Mereka nggak mau menyolatkan manusia yang kelihatannya seperti babi, persis seperti babi. Nah, masa nyolatin babi? Ya akhirnya mereka berdua, yaitu Sayyiduna Abu Bakar dan Sayyiduna Umar bin Khattab, roja'a, mereka kembali, comeback. Roja'a, mereka kembali ila Nabi alaihi salatu wassalam, menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka melaporkan apa yang mereka lihat tentang jenazah tersebut. Faqala, maka lalu mereka berdua berkata, ya Rasulullah, ma ra'aynahu illa misal haidil aswad. Wahai Rasulullah, tidaklah kami melihat jenazah, melainkan jenazah itu persis seperti babi hitam. Nah, itu yang dilihat oleh Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Berarti ini kejadian benar-benar terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah membuktikan supaya nantinya menjadi pelajaran ibrah buat umat manusia yang hidup di belakang hari. Nah, lalu bagaimana setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima kabar, menerima laporan dari dua orang sahabatnya tentang jenazah tersebut yang sudah berubah mukanya persis seperti muka babi hitam? Bagaimana tindakan Rasulullah selanjutnya? Faqama alaihi salatu wassalam, langsung Rasulullah berdiri ila jenazah. Beliau langsung berangkat menuju jenazah. Beliau ingin melihat langsung, penasaran. Bukan berarti beliau tidak percaya terhadap apa yang sudah diterangkan oleh dua orang sahabatnya. Beliau sangat percaya kepada Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, karena mereka adalah sahabat-sahabat setia Rasulullah. Tapi beliau berangkat ke Madinah bukan berarti gak percaya, tapi penasaran, ingin melihat langsung kejadian yang langka ini. Berangkat Rasulullah dan dua orang sahabat tersebut pun ikut kembali berangkat bersama Rasulullah ke rumah jenazah. Ternyata benar, pada akasarul mayyit ala suratil ula. Ternyata benar apa yang telah disampaikan oleh Abu Bakar dan Umar tentang mayit tersebut benar adanya. Langsung Rasulullah melihat dengan mata kepalanya beliau sendiri. Lalu bagaimana tindakan beliau? Apakah beliau langsung memerintahkan kepada para sahabatnya untuk memandikan jenazah? Tidak. Untuk mengkafani, apalagi? Untuk menyolatkan, apalagi? Untuk menguburkan, apalagi? Karena jenazah berbentuk babi. Karena kewajiban memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan itu kewajiban orang yang hidup terhadap manusia yang meninggal. Ini yang meninggal babi bentuknya. Masa iya babi harus dimandiin? Gak ada kerjaan kali. Masa babi dikain kafani? Masa babi disolatkan? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, masa babi dikuburkan? Babi buang aja ke kali. Baik, maka lalu Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Rasulullah mendoakan agar mayit ini kembali ya seperti semula, karena memang asalnya manusia.
Rasulullah berdoa mengangkatkan kedua telapak tangannya, diamini oleh para sahabat yang ada di tempat tersebut. Doa Rasul diijabah. Karena Rasulullah nggak bisa menyolatkan jenazah ini kalau masih berbentuk babi. Maka berdoa, doanya diijabah. Pasara, maka menjadilah opo al-mayitu, sopo al-mayitu, mayit tersebut ala suratil ula, kembali bentuknya seperti bentuk semula, yaitu berbentuk manusia lagi. Nah, setelah mayit tersebut kembali seperti bentuk manusia, barulah wasalla alaihi salatu wassalam, wasalla, barulah Rasulullah menyolatkan. Dan saat itu Rasulullah yang bertindak sebagai imam sholat jenazah, para sahabat menjadi makmum. Wasalla, dan beliau lalu menyolatkan mayit tersebut, alaihi, kepada mayit tersebut. Nah, setelah disolatkan, dimandiin, dikafani, disolatkan, lalu wa'aradu, para sahabat mereka hendak menguburkan jenazah tersebut. Jadi setelah beres sholatkan, jenazah diusung, digotong, dipanggul pakai keranda, ya, keranda yang ada saat itu. Jangan ditanya kerandanya sama dengan keranda sekarang, nggak tahu. Pokoknya keranda aja. Nah, stainless kali ya. Emang dulu ada pakai stainless. Stainless beda tuh, jangan dipakai tuh. Beda, kenapa beda? Nggak ada zaman Rasul. Itu tubuhmu dari ujung rambut sampai di kaki itu beda semua tubuhmu itu. Muka lu beda. Zaman Rasul hidupnya macam-macam. Lu pesek, beda pesek. Aduh, sangat picik memahami agama. Padahal dalam Al-Quran surah 22 Al-Hajj juz 17 ayat 78, Allah berfirman, wa ma ja'ala 'alaikum bid-dini min haraj, dan tidaklah Allah menjadikan bagimu agama ini sempit. Jadi Allah tidak memberikan kesempitan dalam agama. Di agama jangan dibikin sempit. Ini bid'ah, ini nggak boleh. Itu mah ada unsur politik supaya umat Islam jauh dari Allah. Karena orang-orang Yahudi tahu kekuatan umat Islam ada pada ruhnya yang menyambung kepada Allah. Itu ada unsur politik, makanya jangan didengar beda-beda. Baik, ikan jadinya habis. Ada yang mancing sih. Baik para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika para sahabat mereka hendak menguburkan jenazah tersebut, fara'auhu kal khinzil aswad. Begitu jenazah mau dimasukkan ke liang lahat, kan biasanya jenazah sebelum dimasukkan ke liang lahat atau sebelum tubuhnya dihadapkan ke arah itu kan dibuka dulu tuh tali-talinya, tali pocongannya, tali lehernya, tali dadanya, ininya, kaki dibuka, kemudian bagian muka dibuka supaya hidungnya mencium bumi, mencium tanah. Karena manusia diciptakan berasal dari tanah. Sekarang sudah mati, kembali ke tanah, cium tanah tuh. Maka ciumlah tanah sebelum kamu nanti mencium tanah di alam kubur. Sekarang cium tanah, sujud di atas bumi kepada Allah. Kalau bumi sering kita cium dipakai Allah, itu bumi senang ridho sama kita. Tapi kalau kita nggak pernah sujud kepada Allah, itu bumi melaknat kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Rasulullah dan para sahabat yang lainnya kaget. Itu jenazah berubah kembali
rupanya misal khinzir aswad, seperti babi hitam. Pertanyaannya, apakah lalu kemudian Rasulullah mendoakan lagi? Tidak. Kenapa tidak? Karena kewajiban yang hidup terhadap yang mati sudah selesai. Dimandi udah, dikafani udah, disolatkan udah, tinggal dikuburkan. Sekarang udah berada dalam kubur, berubah lagi jadi babi, udah. Kewajiban Rasulullah dan para sahabat sudah selesai, udah kubur aja udah. Tapi sebelum dikubur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Faqala alaihi salatu wassalam ya asab ayyu amalin kana ya'mal wa abuka fid dunya. Setelah itu jenazah berubah kembali rupanya berupa babi hitam. Rasulullah sempat nanya dulu kepada anak muda tadi itu, anaknya. Kata Rasulullah, ya asab, wahai anak muda, ayu amalin kana ya'mal wa abuka fid dunya. Bapakmu ketika hidup di alam dunia melakukan dosa apa? Kok sampai begini? Sampai mau dikuburkan berubah lagi jadi babi. Padahal aku sudah mendoakannya dan sudah berubah jadi manusia, sehingga aku bisa memandikan, bisa mengkafani, bisa melatih. Ternyata berubah lagi. Coba kamu jujur terangkan kepada aku, kata Rasulullah. Ayo amalkan abuka fid dunya. Bapakmu ketika hidup di alam dunia melakukan dosa apa? Nah, anak itu menjawab dengan jujur, si anak muda tadi. Faqala, maka lalu si anak muda tersebut menjawab, kana tarikus shalah, adalah ayahku selama hidupnya di alam dunia tarikus shalah, meninggalkan kewajiban. Jadi orang yang meninggalkan sholat, orang Islam, laki-laki, wanita yang berani meninggalkan sholat, nanti di hari kiamat oleh Allah akan dibangkitkan dari kuburannya, itu berbentuk babi kepalanya. Kalau bapak-bapak penasaran, pengen bukti, silahkan mulai besok dan seterusnya sampai mati. Tinggalkan sholat, jangan sholat lagi udah. Kalau perlu udah pindah agama jadi kafir, silahkan. Bapak kafir, Allah gak rugi, Allah tetap mulia. Allah gak butuh sholat kita. Kita sholat bukan untuk Allah, tapi untuk keselamatan kita sendiri. Nah akhirnya kata Rasul, udah kuburkan aja udah, uruk. Akhirnya para sahabat Rasulullah saat itu hanya memberikan peringatan kepada seluruh para sahabatnya dan kepada orang-orang Islam yang hadir di pemakaman tersebut. Apa yang beliau peringatkan kepada mereka? Apa yang beliau sampaikan kepada mereka? Faqala alaihi salatu wassalam, maka lalu Rasulullah bersabda kepada mereka, ya ashabi, unjuru ala man taraka salata, ya ba'athuhu Allah yaumal qiyamati misdal haidil aswad, a'udzu billah min dzalik. Kata Rasulullah, ya ashabi, wahai para sahabatku, unjuru, coba kamu lihat tuh, jenazah berubah lagi jadi babi. Perhatikan tuh ya, ini nyata, lihat. Hala man taraka shalah. Lihat jenazah, lihat keadaan jenazah yang selama hidupnya meninggalkan sholat. Tuh lihat tuh, bukti ini. Ya ba'asuhullahu yaumal qiyamati misal hidil aswad. Nanti pun ketika jenazah ini dibangkitkan oleh Allah dari kuburannya, kemudian dihalau kepada masar, dikumpulkan di pada masar, juga Allah akan membangkitkan dia dari kuburannya misal hidil aswad, akan berbentuk seperti babi. Nanti kalau umpama nanti di hari kiamat kita lihat manusia berkepala babi,
jangan heran, itu tanda bahwa mereka meninggalkan sholat. Nah, setelah riwayat ini saya sampaikan, itu mah terserah yang mendengar. Mau percaya silakan, nggak percaya nggak apa-apa. Bapak percaya, saya nggak diuntungkan. Kali Bapak percaya terhadap cerita riwayat yang saya sampaikan, saya tiba-tiba langsung dapat pajero. Enggak. Bapak nggak percaya, saya nggak merasa rugi. Biasa aja. Ini kewajiban saya menyampaikan. Karena saya oleh Allah dititipi ilmu sedikit. Dan saya ingin bermanfaat. Artinya saya sudah gugur kewajiban. Karena kalau ini nggak disampaikan, nanti bagaimana pertanggungjawaban saya di hadapan Allah? Hei saya Pudin, kenapa kamu tidak menyampaikan tentang akibat orang Islam yang meninggalkan sholat? Padahal kamu tahu. Berat saya tanggung jawab nanti. Saya udah gugur kewajiban. Terserah percaya monggo, nggak percaya nggak apa-apa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, riwayat ini ternyata sesuai dengan keterangan yang ada di dalam kitab Tadhkiratul Qulubi yang dikarang oleh seorang ulama al-alim al-allamah al-fadil Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Di dalam kitabnya beliau menerangkan begini. Diriwayatkan oleh salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Mu'adz bin Jabal ini langsung bertanya kepada Rasulullah. Mu'adz bin Jabal ini sahabat Rasulullah, hidup satu masa, satu kurun, satu zaman dengan Rasulullah, berjuang bareng-bareng bersama Rasulullah, ikut perang Badar, perang Uhud, perang Yamamah, perang Khandaq, perang-perang yang lainnya. Mu'adz bin Jabal ini tahu persis akhlak Rasulullah, dekat dengan Rasulullah, sholat berjamaah bareng bersama Rasulullah. Nah, pada suatu hari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu bertanya langsung kepada Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni an qauli ta'ala yauma yunfakhu bis-suri fatatuna afwaja. Wahai Rasulullah, akhbirni, khabarkanlah kepadaku, jelaskanlah kepadaku, terangkanlah kepadaku an qaulihi ta'ala, tentang firman Allah Ta'ala yang terdapat dalam Al-Quran surah 78, yaitu surah An-Naba juz 30 ayat 18 yang berbunyi yauma yunfakhu bis-suri fatatuna afwaja. Surah An-Naba ayat 18. Kan ayat pertamanya berbunyi amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja, dan seterusnya. Nanti ketemu di ayat 18 berbunyi yauma yunfakhu bis-suri fatatuna afwaja. Apa itu artinya? Kalau diartikan yauma pada hari itu, maksudnya hari kiamat, hari dibangkitkan umat manusia dari kuburannya masing-masing. Yauma pada hari itu yunfakhu akan ditiup sangkala oleh malaikat Israfil. Maksudnya tiupan yang kedua kalinya. Tiupan pertama itu terjadinya hari kiamat. Tiupan yang kedua itu dihidupkannya kembali manusia yang sudah meninggal dunia.
dibangkitkan dari kuburannya masing-masing, termasuk orang yang tenggelam lautan dihidupkan lagi, Allah Maha Kuasa. Termasuk orang yang terbakar jadi abu, Allah hidupkan kembali. Sangat mudah bagi Allah menghidupkan makhluknya yang sudah dimatikan oleh Allah. Nabi Adam diadakan, sebelumnya tidak ada. Kun fayakun, jadi ada. Itulah kekuasaan Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Nah, ada yang bertanya kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, jarak dari tiupan sangkala malaikat Israfil yang pertama terjadinya hari kiamat menuju jarak tiupan yang kedua dibangkitkannya manusia dari kuburannya itu berapa lama? Abu Hurairah menjawab, Arba'un yauman. Arba'un 40, enggak pakai yauman. 40. Itu lamanya 40. Sahabat bertanya lagi, yang sahabat yang lainnya, itu maksudnya 40 apa? 40 hari kah? 40 minggu kah? 40 bulan kah? 40 tahun kah? Abu Hurairah menjawab, apa itu? Aku juga nggak ngerti. Aku juga nggak paham. Yang jelas aku pernah mendengar Rasulullah mengatakan 40. Ya aku sampaikan apa adanya 40 juta kali ya, 40 miliar apa? Aku juga nggak ngerti. Abu Hurairah menjawab, apa itu? Aku nggak paham. Pokoknya 40. Mungkin 40 hari, mungkin 40 minggu, mungkin 40 bulan, mungkin 40 tahun. Wallahu a'lam. Yang jelas semuanya akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat yang menerangkan tentang bahwa seluruh makhluk yang mati, manusia akan dihidupkan kembali dan dihalau, dikumpulkan di pada masa untuk dihisab amalnya. Itu banyak ayatnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Mu'adz bin Jabal bertanya, ya Rasulullah, itu ayat maksudnya apa? Pada hari itu ditiup sangkala fataktuna afwaja, lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Pada hari itu ditiup sangkala oleh malaikat Israfil, lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Itu maksudnya apa ya Rasulullah? Akhbirni, terangkan kepadaku apa maksud yang sebenarnya yang terkandung dalam ayat ini. Surah An-Naba ayat 18. Mendengar pertanyaan dari Mu'adz bin Jabal, tiba-tiba Rasulullah berurai air mata, menangis sampai air matanya menetes terus sampai membasahi baju bagian dadanya basah dengan air matanya. Dalam keadaan Rasulullah menangis, beliau bersabda, ya Mu'adz, sa'altani an amrin azim tuhsa'u ummati yaumal qiyamati alasnai asyara syirfan. Wahai Mu'adz, engkau telah bertanya kepadaku tentang suatu perkara yang sangat besar. Nanti di hari kiamat umatku akan dibangkitkan dari kuburannya dan dikumpulkan di pada masa dalam 12 kelompok. Yang 12 kelompok dulu sudah pernah dibahas tuntas. Minha saruna min kuburihim ala suratil anazir. Kata Rasulullah, di antara 12 kelompok itu ada satu kelompok dari kalangan umatku. Mereka dibangkitkan dari kuburannya dan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan berbentuk babi. Akhirnya Mu'adz bin Jabal bertanya kembali kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man hum wa ma khatayahum?
Rasulullah, siapakah mereka? Apa dosa mereka ketika hidup di alam dunia? Sampai mereka dibangkitkan dari kuburannya dan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan berkepala babi. Rasulullah menjawab, Rasulullah bersabda, humul ladzina yatahawanuna bis shalawatil khams. Mereka adalah orang-orang yang ketika hidup di alam dunia bermalas-malasan mengerjakan kewajiban sholat 5 waktu, melalaikan sholat, menganggap remeh perintah sholat, menyepelekan perintah sholat, bermalas-malasan. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang melalaikan sholat, yang bermalas-malasan mengerjakan kewajiban sholat 5 waktu, termasuk sholat Jumat. Mereka melalaikan. Nah, jadi orang-orang Islam yang melalaikan sholat, nanti di hari kiamat oleh Allah mereka akan dibangkitkan dari kuburannya berbentuk babi, kemudian mereka dikumpulkan di padang mahsyar, dan pada akhirnya mereka dilemparkan ke dalam neraka. Hal ini sebagaimana diterangkan langsung oleh Allah dalam firman-Nya yang Allah abadikan dalam kitab suci Al-Quran surat 74, yaitu surat Al-Muddatsir juz 29 ayat 42 dan 43. Dalam ayat tersebut Allah berfirman, ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Ketika mereka dirubah menjadi babi semua, lalu mereka dilemparkan oleh malaikat ke dalam neraka Sakor, lalu ditanyakan kepada mereka, masalahku bisa ber? Apa yang menyebabkan kamu dimasukkan, dibakar di dalam neraka Sakor yang panas menyala-nyala? Mereka pun menjawab, qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, dulu ketika kami hidup di alam dunia, kami tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Artinya kami meninggalkan kewajiban sholat. Sekarang kami menyesal, panas, dibakar di neraka Sakor. Panasnya api neraka jauh lebih panas daripada api dunia. Kalau kita terbakar api dunia saja sudah panas, itu gak seberapa panasnya dibandingkan dengan api neraka Sakor. Panas, mereka kesakitan, kepanasan. Panasnya api neraka Sakor sampai terasa di hati mereka, terbakar. Seluruh apa yang ada dalam perutnya hancur, berantakan, terbakar. Ya wayulah wayul syukuroh. Mereka menyesal. Ya laitani kuntu turaba. Aduhai, kalau tahu akibatnya begini, lebih baik aku dulu jangan jadi manusia, mendingan jadi tanah aja. Mereka ingin kembali ke dunia. Pak Asadok, kalau aku minasalinya Allah, aku kembalikan ke dunia. Aku akan bersedekah, aku akan berinfak, berjariah, aku akan menjadi orang yang soleh, aku akan sholat, kembalikan walau sebentar. Tapi gak bisa, alamnya sudah kan, udah gak ada, terlambat penyesalan. Nah, jangan sampai kita nanti daerah termasuk orang-orang yang menyesal. Makanya Allah utus para rasul, para nabi memberikan peringatan. Turunkan kitab sucinya, kita jangan mendustakan ayat Allah. Karena hanya orang kafirlah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Innal ladzina kafaru bi ayatina wa kadzabu bi ayatina ulaika hum ashabun nar. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mendustakan ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar. Mereka adalah para penghuni neraka. Kita bukan orang kafir, orang beriman, harus percaya kepada firman-firman Allah, wajib percayanya. Para jamaah yang dimuliakan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka dibakar di neraka sakor, la yamutu biha wa la yahya. Dibakar panas hidup enggak, mati enggak. Kalau dibakar hidup enggak, mati enggak, maksudnya apa? Maksudnya liyadukul ajab, supaya mereka benar-benar dapat merasakan sakitnya ajab Allah, pedihnya ajab Allah, kerasnya ajab Allah. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah bahwasanya Allah itu ajabnya sangat keras. Kita nggak akan sanggup menghadapi ajab Allah. Nggak usah ajab Allah di neraka lah. Kita oleh Allah dikasih sakit kepala aja, vertigo, seminggu atau sebulan, kita udah gak enak, sakitnya luar biasa. Itu belum ajab, itu baru peringatan. Boleh jadi Allah kasih kita penyakit untuk supaya dosa-dosa kita diampuni, asal kita sabar tetap ibadah kepada Allah. Para jamaah, demikian riwayat orang yang keadaannya dirubah oleh Allah menjadi berbentuk babi. Ternyata orang tersebut adalah orang Islam yang yatahawanuna bis-shalawatil khamsi. Mereka adalah orang-orang yang melalaikan kewajiban sholat 5 waktu. Para jemaah rahimahullah, yuk kita bersolawat dulu. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wa ali wal ashab biman qad wa'ada. Wal ali wal ashab biman qad wa'ada. Wahai kaum muslimin, jangan tinggalkan sholat. Wahai kaum muslimin, jangan tinggalkan sholat. Sholat itu kewajiban, tidak boleh ditinggalkan. Sholat itu kewajiban, tak boleh ditinggalkan. Sholli wa sallim Iman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala ahmada. Wal ali wal ashab biman qad wahada. Wal ali wal ashab biman qad wahada. Siapa tinggalkan sholat, oleh Allah akan dilaknat. Di alam akhirat pasti mendapat ajab. Ajab yang sangat pedih dan sangat menyakitkan. Wajahnya akan dirubah menjadi wajah babi. Salim wa salim daiman ala ahmada. Salli wa sallim daiman ala ahmada. Wal ali wal ashab biman qad wahada. Wal ali wal ashab biman qad wahada. Yang terakhir sebagai penutup taklim kita malam ini, yuk kita realisasikan, kita aplikasikan, kita implementasikan, kita amalkan sebuah ayat Al-Quran, di mana dalam ayat tersebut
surah Toha kalau tidak salah. Kalau tidak salah ayat 34 gitu ya. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Suruhlah, perintahlah keluargamu, yaitu istri dan anak-anakmu, perintah mereka untuk mengerjakan sholat, dan bersabarlah kalian dalam mengerjakan sholat. Ya ayyuhalladzina amanus ta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan dengan tetap mengerjakan sholat. Sesungguhnya rahmat Allah menyertai orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita rajin sholat, saya titip pesan, yang rajin sholat jangan kita doang, ajak keluarga, istri, anak supaya juga sholat. Sebab apalah artinya kita rajin sholat, tapi kalau membiarkan istri dan anak-anaknya meninggalkan sholat, maka orang seperti ini akan ditarik, diseret oleh istri dan anaknya ke neraka. Itu namanya dayus. Sehingga dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu, yaitu istri dan anak-anakmu, dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia durhaka dan batu. Di neraka itu ada malaikat-malaikat yang keras, malaikat-malaikat yang bengis, malaikat-malaikat yang sadis, yaitu malaikat Jabaniyah. Mereka la ya'sunallaha, mereka tidak pernah berbuat durhaka kepada Allah. Ma'amarum, atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yuf'aluna ma yu'marun, mereka senantiasa mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Jadi kita diperintahkan Allah untuk mengajak diri kita, keluarga kita mendirikan sholat. Yuk kita sholat di belakang imam, sebelum akhirnya nanti suatu hari mau tidak mau, setuju tidak setuju, terpaksa tidak terpaksa, siap ataupun belum siap, kita pasti suatu hari akan disolatkan di depan imam. Siapakah yang disolatkan di depan imam? Tidak lain tidak bukan, dia adalah mayit, jenazah. Jadi kita semuanya adalah calon mayit. Itulah hakikat kita. Hakikat kita bukan siapa-siapa. Kita bukan siapa-siapa. Kita bukan apa-apa. Kalaupun sekarang kita punya harta berlimpah ruah, punya pangkat jabatan tinggi dan sebagainya, itu semuanya milik Allah. Itu hanya titipan dari Allah. Kita bukan siapa-siapa. Hakikat kita adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah hakikat kita. Sesungguhnya kita semuanya adalah milik Allah, dan sesungguhnya kita semuanya kepada Allah akan kembali. Demikian, mudah-mudahan tadi kita malam ini yang kita bahas dalam Tahajjud ini semuanya Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang beserta hidayah, ilmu yang dapat menghantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yuk kita tingkatkan prestasi ibadah kita, kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya nanti dalam akhirat kita termasuk ke dalam golongan minal muflihin, orang-orang yang beruntung. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirnya mari kita tutup kalau kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana waj'al lana waziran min ahlina waj'alna lil muttaqina imama waj'alna minal mu'minina fid dunya wad dunya Rabbana ja'alna muqimas sholati wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasilna qasdana. Allahumma tahhir lisanana minal kidbi wa qulubana minan nifaqi wa amalana minal riya wa basarana minal khiyanah wa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa tukhfi sudur ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nas'alu a'tina amwalan kasiratan tayyibatan mubarakatan bi ghairi hisab. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar wa sallallahu ala khair khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf adanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu